Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah. Kelas 10 MIPA 3 ya. Harusnya 25, tapi beberapa ada yang nggak masuk ya hari ini ya? Oke, siapa saja yang nggak masuk? Banyak. Oke, Abdur hadir? Sebelum pembelajaran dimulai ya, kita akan awali dengan berdoa terlebih dahulu. Satria, silahkan dipimpin berdoa teman-temannya. Sebelum memulai pelajaran pada siang hari ini, baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Terima kasih Satria sudah memimpin berdoa ya. Pastikan silahkan selama pembelajaran yang tidak berhubungan dengan matematika disimpan ya. HP juga silahkan disimpan terlebih dahulu. Nanti akan ada waktunya Bu Nuri instruksikan kalian untuk menggunakan HP. Hari ini kita akan melanjutkan materi. Kalau kemarin kita sudah belajar sistem pertidaksamaan dua variabel yang bentuk linear kuadrat. Hari ini kita akan belajar materi lanjutannya. Kita akan menentukan daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan dua variabel tapi yang bentuknya kuadrat-kuadrat. Jadi nanti metodenya kalian akan berdiskusi bersama kelompok ya. Kemudian nanti dipaparkan hasil diskusinya seperti apa. Nah, sebelum ke sana Bu Nuri punya ayat yang bisa kita ambil hikmahnya. Bu Nuri minta bantuan membacakan. Satria, silakan dibacakan Satria. Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Ya, jadi Bu Nuri ambil dari Al-Quran surat Al-Asr ayat 19. Ianya kita mengingat surat ini 19 ini adalah mengingatkan kita bahwa kehidupan itu layaknya sebuah parabola. Kita akan mencapai sebuah titik balik, ada titik baliknya. Jadi jangan sampai kita terlena ya. Bisa ya kita terapkan ya. Nah, hubungan hari ini akan mempelajari sebuah daerah pertidaksamaan di mana nanti kurvanya akan berupa parabola ya kan, dari sebuah fungsi apa. Kalau parabola itu fungsi linear atau kuadrat? Fungsi kuadrat ya. Oke. Nah, di hari ini itu nanti juga akan digunakan saat kalian belajar materi integral. Nah, nanti akan ada volume benda putar. Jadi bendanya diputar menimbulkan sebuah bentuk yang bentuknya itu diawali dari pelajaran hari ini. Menggambarnya itu diawali dengan materi kita hari ini. Gitu ya. Nah, sebelum ke pelajarannya, kita mengingat dulu ya, kemarin sudah belajar SPTDV, sistem pertidaksamaan dua variabel bentuk linear kuadrat. Seperti ini ya grafiknya ya. Ingat cara menyusunnya? Masih. Bagaimana cara menentukan daerah arsirannya? Diapakan dulu kemarin? Uji titik, betul. Nah, ini materi kita hari ini. Pertidaksamaan dua variabel yang bentuknya kuadrat-kuadrat. Kuadrat-kuadrat itu berarti maksudnya dua-duanya penyusunnya adalah pertidaksamaan bentuk kuadrat. Nanti tanda bintangnya ini tinggal diganti dengan tanda apa? Kesamaan itu ada berapa tandanya? 4. Nah, kita akan masuk kegiatan inti hari ini. Jadi bahan ajar hari ini sebetulnya sudah ada di GC. Ada yang sudah ngecek GC? Sudah ada ya di sana ya. Sebetulnya sudah ada di GC, tapi Bu Nuri akan tampilkan di sini ya. Oke, ini adalah bahan ajarnya. Bentuknya flipping book ya kalau kalian udah ngecek ya. Ada linknya di sana. Di bagian sini ada sebuah video yang bisa kalian putar. Nah, di sini akan kita putar sama-sama, akan kita cermati sama-sama. Kaitannya apa sih dengan pembelajaran hari ini? Lights out, power underway here by the GP. Japan 2022, really good start from pole position. Oke, ini adalah cuplikan dari MotoGP kemarin, GP 2022 ya. Di sini ada satu bagian yang Bu Nuri pause ya, bagian ini. Ada yang tahu barangkali alasannya kenapa Bu Nuri memilih bagian ini, part ini untuk di pause? Karena ada parabola, betul. Karena ada parabolanya di situ. Di bagian apa parabolanya? Tikungannya, oke. Tikungannya ini berupa sebuah daerah
parabola yang dibatasi oleh berapa parabola? 2 parabola. Oke. Kalau kita, Satria mau gambar sirkuit ini, bagian tikungan ini, kita drop nanti ke Kartesius ya. Langkahnya apa? Naila, kira-kira langkahnya apa saja? Yang pertama, menggambar grafik. Terus yang kedua, melakukan uji titik untuk menentukan daerah hasilan. Terus yang ketiga, menentukan DHP. Jadi langkahnya pertama tadi tema apa tadi langkahnya? Pertama menggambar grafiknya, parabolanya. Berarti yang dibutuhkan apa kalau gambar parabola yang dibutuhkan? Persamaan kuadrat, betul. Jadi nanti akan ada persamaan kuadratnya, kemudian menggambar grafiknya, ya kan? Habis digambar grafiknya kan ada daerah jalannya ini ya. Anggap saja jalannya ini adalah arsiran. Berarti harus kita tentukan uji titik agar kalian bisa menentukan arsirannya itu ke arah mana. Dan terakhir, karena ada 2 parabola, berarti nanti kan ada yang beririsan ya. Nah, tugas kalian di sini adalah setelah ini Bu Nuri minta kalian untuk berdiskusi lewat lembar kerja ya di sini ya. Kalian diskusikan berdasarkan kelompok ini. Jadi ada 5 kelompok. Kelompok 1 ada Alifa, Alia, Amira, Azril. Silakan sekarang berkelompok ya. Setelah berkelompok, setiap kelompok boleh mengeluarkan 1 HP saja ya. HP siapapun boleh. Jadi satu kelompok hanya boleh mengeluarkan 1 HP. Akses GC-nya, di GC akan ada LKPD berupa live worksheet-nya ya. Jadi linknya bisa kalian akses di LKPD. Yuk, silakan tampilan live worksheet-nya. Baca dulu petunjuknya ya. Di situ ada petunjuknya. Kemudian isikan nama kelompoknya siapa saja dan kerjakan secara berdiskusi. Isikan di kolom-kolom yang kosong ini ya. Diskusi walaupun HP-nya 1, nanti semua diskusinya tetap wajib berpartisipasi ya. Kalau ada kesulitan nanti baru tanyanya ke Bu Nuri. Yang penting diskusi dulu dengan teman sekelompoknya, baru ke Bu Nuri ya. Berarti di sini diisi apa ini? Ya, betul. Berapa hanya? Nah, itu benar. Gimana kelompok ini? Oke. Ya, betul. 10 menit ya waktunya ya. Oke, yang ini sudah mulai ngecek pakai GeoGebra. Boleh dicek pakai GeoGebra. Oke, ini sudah masuk kelompok 4 sama yang lainnya kan dipresentasikan ke depan hasilnya. Ayo kasih semangat ke kelompoknya Naila dan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi yang pertama adalah mengubah bentuk pertidaksamaan menjadi bentuk persamaan. Ubah menjadi sama dengan. Menggambar grafik persamaan atau garis pembatas dengan menentukan titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y serta titik puncak. Jadi di sini menentukan A, B, C-nya, terus A-nya itu lebih besar dari 0, maka grafiknya terbuka ke atas. Titik potong terhadap sumbu X yaitu 1,0 atau 3,0. Terus titik potong terhadap sumbu Y 0,3. Titik puncaknya 2, yang benar min 1. Terus yang Y sama dengan X pangkat 2 kurang 4X. A-nya 1, B-nya min 4, C-nya 0. A-nya lebih besar dari 0, maka grafiknya terbuka ke atas. Titik potong terhadap sumbu X 0,0 atau 4,0. Titik potong terhadap sumbu Y 0,0. Titik puncaknya 2, benar 2,4. Yang ketiga, gambar grafik. Yang lurus, garisnya nggak putus-putus. Karena lambangnya itu ada tanda Sama dengannya. Oke. Terus yang keempat, uji titik. Arsir daerah penyelesaian pertidaksamaan. Daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan adalah kuadran 2. Romawi 2. Kesimpulannya,
yaitu mengubah bentuk pertidaksamaan ke bentuk persamaan, lalu mencari titik potong X, Y, dan titik puncak, dan mencari daerah yang dihasil. Oke. Kita kasih tepuk tangan buat kelompoknya Neila, Naila, Rada, dan Rizka. Oke, ada kelompok lain yang mau menanggapi lagi terkait presentasi dari kelompoknya Rada? Sudah bisa dimengerti ya? Jadi tadi koreksinya adalah pada bagian mencari koordinat titik baliknya ya. Seperti yang selalu Bu Nuri sampaikan, ada negatif, dan ingat negatif itu nanti dia boleh ikut di pembilangnya, boleh ikut di penyebutnya. Nanti kita simpulkan lagi bersama-sama. Pertama, untuk menentukan sistem pertidaksamaan dimulai dari apa dulu tadi? Mengubah bentuk pertidaksamaan ke bentuk persamaan. Setelah diubah ke persamaan, kita cari apanya? Titik potong ya, terus dan titik puncaknya. Setelah itu digambarkan dengan memperhatikan tanda ketaksamaan ya. Kapan dia putus-putus? Kalau tidak ada sama dengan betul. Kapan dia digambar tegas? Oke, dan terakhir diuji titik ya, diuji titik, dan setelah diuji titik kita tentukan arsirannya, dan DHP akhir adalah irisannya ya, berarti yang kena bagian keduanya. Apakah tadi sudah dicek hasil pekerjaannya pakai GeoGebra? Sudah. Jadi kan di lembar kerja ini kalian tadi sudah melewati mulai dari memahami permasalahan dari tayangan MotoGP tadi ya. Kemudian dari lintasan sirkuitnya dipahami ada bentuk parabolanya. Kemudian kalian mengambil informasi dengan mengolahnya, menentukan titik potong sudah, sampai menggambar grafik dan melakukan penyelesaian dengan mencari arsirannya tadi ya. Jangan lupa selalu dicek. Pakai apa ngeceknya? GeoGebra ya. Jadi kita cek pakai GeoGebra. Kita cek bareng-bareng. Sama atau tidak dengan hasil diskusi kalian tadi? Sama. Oke, berarti sudah dipahami ya? Ada yang masih bingung? Tidak. Berarti kalau kita refleksikan bersama-sama, kita sebetulnya ada refleksi di Google Form yang ada di GC ya. Silakan direfleksikan semenit saja ya. Refleksinya itu mulai dari pertama, apakah kalian mampu menentukan arah kurva terbuka atas bawah? Bisa? Oke, silakan diisi. Apakah kalian bisa menentukan titik potong sumbu X dan sumbu Y? Bisa ya. Memotong sumbu X itu apanya yang 0? Y-nya. Kalau sumbu Y, X-nya yang 0. Titik puncak juga bisa ya. Walaupun tadi ada yang salah, sudah tahu salahnya dan bisa memperbaiki ya. Oke, kemudian menentukan kurva dan daerah himpunan penyelesaiannya. Oke, kalau tadi sudah diskusi, mengerjakan secara kelompok, setelah ini boleh keluarkan HP masing-masing ya. Sudah kita simpulkan, sudah kita refleksikan, sekarang tugasnya adalah evaluasi mandiri ya. Silahkan keluarkan HP masing-masing, di GC ada link yang berisi evaluasi mandiri. Kerjakannya kalian kerjakan di kertas, hasilnya difoto dan disubmit di GC ya. Sekarang 5 menit. Ini. Oke, jadi kalian di evaluasi itu kan ada masalah ya. Pahami dulu masalahnya, kemudian olah atau rencanakan bagaimana menyelesaikan, diselesaikan, dan jangan lupa selalu diperiksa ya, jawabannya benar apa salah. Oke, yuk. Sudah 5 menit ya, sudah habis, sudah selesai semua ya. Sudah, oke. Sudah minggu depan ya, masih ada satu pertemuan. Kalau ini kan menentukan DHP dari masalah, kalian gambar ya. Pertemuan berikutnya dibalik, ada gambar, kalian menentukan modelnya, hampir mirip dengan yang di sistem pertidaksamaan linear kuadrat kemarin, gitu ya. Oke, berarti tahap pemecahan masalah hari ini sudah diselesaikan. Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Cukup berarti? Cukup nggak? Ada yang mau ditanyakan kelompoknya Satria? Ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak, sudah jelas semua, sudah. Berarti kita bisa akhiri pembelajaran hari ini. Kita akhiri pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Doa akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.